Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pemirsa Rosyad TV yang kami cintai karena Allah, kita kembali di program kajian parenting dan Alhamdulillah sudah tersambung bersama kita guru kita Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizullah Ta'ala. Dan seperti biasa, insya Allah Ustadz akan menyampaikan materi pembahasan kita, dan ini sudah di fase baligh, bijak mendidik anak ketika sudah dewasa, dan kita akan membagi segmen menjadi 2 segmen seperti biasa. Ustadz melanjutkan pembahasan, kemudian nanti ketika masih ada waktu kita persilahkan para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada yang mau bergabung bersama kita di interaktif tanya jawab, kita persilahkan melalui line interaktif ataupun platform digital kita lainnya. Baik, melanjutkan pembahasan, kita persilahkan kepada Ustadz. Ustadz Fayatafaddol Mashkura. Silakan Ustadz. Ya. Syukran wa jazakumullah khairan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ikhwatal kiram, para pemirsa Rosyad TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan para ikhwat sekalian yang mengikuti kajian kita pada pagi hari ini di manapun antum berada. Ya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diperkenankan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa bersua dan berjumpa. Ya, setelah di 2 pekan kemarin ya kita libur dulu ya, dikarenakan ada beberapa alasan dan ada uzur ya. Dan insyaallah taala di pagi hari ini kita akan melanjutkan yaitu pembahasan kajian, yaitu mendidik anak-anak ya, maksud saya mendidik anak ketika anak kita sudah dewasa ya, atau anak kita sudah balik ya. Sebagaimana kita tahu ya, bahwasanya di pertemuan-pertemuan kita yang lalu ya, di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas tentang anak-anak usia menjelang balik, atau bahkan sebagiannya sudah ada yang balik ya. Itu di usia seringkali disebut dengan usia murahik ya, atau kalau kita meminjam istilah dari Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, usia azawwar ya. Sekarang kita akan membahas yaitu ketika anak-anak sudah memasuki usia syabun, usia pemuda. Ya, usia balik ataupun sudah dewasa. Dan insya Allah kita akan membahas tentang mendidik anak-anak di usia ini dalam beberapa sesi atau dalam beberapa pertemuan ya. Dan kemudian nanti baru kita akan ada sesi khusus untuk bertanya jawab. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ketika kita berbicara tentang mendidik anak-anak muda atau anak-anak kita yang sudah balik ya, maka sejatinya ya, mendidik mereka ini kita sudah masuk ke dalam fase seperti fase memanen. Kenapa demikian? Karena apabila kita ibaratkan ya, mendidik itu seperti bertani, maka sejatinya manakala kita awali dengan mempersiapkan tanah, mencari bibit, kemudian kita melakukan upaya untuk menanam, memupuk ya, dan menjaga kesuburan tanah.
ya dan seterusnya, maka usia anak sudah balik itu adalah usia kita sudah memanen. Sebenarnya demikian. Karena mereka sudah mukallaf, mereka sudah bertanggung jawab dengan amalnya sendiri. Dan juga kalau kita ibaratkan seperti membangun, tapi yang kita bangun adalah manusia, yang namanya membangun itu diawali dari apa? Ya biasa diawali dari kita menentukan lahan, menentukan tanah, dan seterusnya. Kemudian apa yang pertama kali kita bangun? Yang pertama kali kita bangun adalah fondasi, fundamen, asas terlebih dahulu. Karena tidak mungkin suatu bangunan bisa berdiri apabila tidak memiliki fondasi. Semakin kuat fondasinya, maka akan semakin kuat bangunan itu berdiri tegak. Dan semakin kuat bangunan itu ya menghadapi goncangan-goncangan. Entah itu hembusan angin atau badai, entah itu gempa dan yang semisalnya. Ya. Demikian pula apabila bangunan tersebut lemah, tidak kuat fondasinya, maka juga akan semakin mudah untuk runtuh dan hancur. Dan ketika kita berbicara fondasi, atau kalau di dalam tumbuhan atau tanaman itu ibaratnya akar yang kuat, itu akar yang menghunjam ke dalam bumi, itu seringkali tidak kelihatan, nggak tampak. Di mata kita manusia, ya perkara-perkara fundamen ini, atau yang menjadi akar ini, itu tidak kelihatan. Yang kelihatan adalah dahan, atau ranting, atau batang pohon, atau bangunan itu sendiri. Itu yang seringkali ya menjadi titik ukur manusia ketika memandang sesuatu yang kelihatan, yang tampak, yang konkret ada di depan matanya. Nah, ini seringkali yang menjadikan kita sebagai orang tua itu, mohon maaf, tertipu. Tertipu dengan apa? Dengan perkara-perkara tangible. Di antara perkara-perkara tangible yang dimaksud adalah apa contohnya? Contohnya adalah kita mendefinisikan anak itu dengan digit atau angka. Sengaja atau nggak sengaja, sadar atau nggak sadar. Keberhasilan anak itu hanya kita lihat dari kuantitas, dari angka, dari ranking, dari banyak-banyakan, dan seterusnya. Tapi kita seringkali abai dan lupa dengan fondasi yang seringkali itu tidak kelihatan. Itu berat dan menyusahkan. Nah, makanya usia tufulah, terutama anak di bawah 7 tahun, itu adalah fase pembangunan fondasi. Ya, fase pembangunan fundamen. Dan fase inilah yang sangat krusial di dalam membangun karakter manusia. Karena itu apabila di fase ini banyak hal-hal yang terlewatkan, banyak hal-hal yang keliru, banyak hal-hal yang salah, maka jangan heran apabila kita dapati di fase berikutnya, bangunan yang tumbuh tersebut adalah bangunan yang berpenyakit. Nah, jadi jemaah sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa taala, mendidik anak-anak yang sudah dewasa, sejatinya kita sedang memanen apa yang telah kita tanam. Karena mereka sudah mukallaf, mereka sudah bertanggung jawab dengan amalnya sendiri. Mereka sudah ketika meninggalkan kewajiban berdosa. Ketika mereka melakukan larangan, mereka juga berdosa. Mereka melakukan maksiat, mereka sudah berdosa. Sebelum balik, ya, rufi'atil aqlam, terangkat pena dari mereka, artinya mereka innocence, baro'ah, mereka belum berdosa. Ya. Demikian pula, bukan artinya ini sebagaimana disalahpahami, anak-anak kecil ketika melakukan salah atau dosa, maka ditanggung dosanya oleh orang tuanya. Enggak ada di dalam agama kita namanya penanggungan dosa, enggak ada. Kita menanggung dosa anak kita atau anak kita menanggung dosa kita, enggak ada. Itu tidak ada di dalam agama kita Islam. Hakikat atau konsep penanggungan dosa tidak ada. Tapi kita bisa berdosa lantaran sebab pengabaian, penelantaran, kita cuek dengan amanat yang Allah berikan. Misal,
Ketika di usia mereka masih kanak-kanak, tufulah, kita banyak abai dengan mereka, banyak lalai dengan mereka. Kita tidak mematutkan diri sebagai orang tua. Akhirnya mereka pun juga tumbuh menjadi manusia yang tidak patut. Maka Allah akan menghisap kita. Allah akan bertanya kepada kita. Allah akan meminta pertanggungjawabannya kepada kita apa yang telah kita lakukan untuk anak kita yang merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jadi kita akan dihisap sesuai dengan sejauh mana kita melaksanakan pertanggungjawaban atau amanat dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Apabila kita abai, kita biarkan anak kita di dalam keburukan, tidak kita ajarkan kepada kebaikan, maka Allah akan minta pertanggungjawabannya dan kita berdosa. Bukan artinya kita menanggung amalan anak kita, tidak. Demikian pula ketika anak kita sudah dewasa, dia sudah akil, sudah memiliki akal ya yang optimal, daya nalar yang baik, ya. Jadi dia sudah berakal dengan daya nalar atau penalaran yang baik, maka sejatinya dia itu sudah melewati tamyiz, sudah bisa memilah-milah. Ya, meskipun dia diabaikan oleh orang tuanya, tapi dia memiliki kemampuan sebenarnya. Tapi tetap pengaruh orang tua besar. Jadi ketika dia berdosa atau melakukan perbuatan kemaksiatan, ya dia tetap berdosa. Meskipun mungkin alasannya orang tuanya nggak pernah mengajak dia kepada kebaikan. Tapi Allah sudah berikan dia potensi. Allah sudah berikan dia ya instrumen untuk bisa memilah-milah mana yang baik dan mana yang buruk. Oleh karena itu dia tetap berdosa. Dan orang tuanya juga turut berdosa karena punya andil ya di dalam sebab. Nah, sebab ini yang perlu digarisbawahi. Ya, di dalam sebab anak-anak itu jatuh kepada kemaksiatan atau jatuh kepada keburukan. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk bisa memahami hal ini. Ya. Atau bisa kita katakan bahwa tanggung jawab pendidikan dalam artian Allah ya meminta kita pertanggungjawaban atau menghisap kita atas mas'uliyah kita, ya, itu adalah sampai anak kita sudah mukallaf. Ketika mereka sudah mukallaf, maka sejatinya kita sudah tidak lagi bertanggung jawab ya atas amal mereka, perbuatan mereka. Karena mereka sudah mukallaf, bertanggung jawab dengan dirinya sendiri, dengan amalnya sendiri. Apabila kita sudah membangun fundamen yang baik, maka kita pun juga akan menikmati bangunan yang bagus. Demikian pula apabila kita sudah ya sudah memperhatikan ya ketika kita merawat anak kita di usia tufulah tersebut, maka itu adalah usia kita memanen. Jadi setiap kali anak kita melakukan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala. Dan apabila kebaikan itu kita yang mengajarkan, maka pahala itu akan pula senantiasa mengalir kepada kita. Demikian pula apabila kita mengajarkan keburukan, kita memberikan contoh di dalam keburukan, dan itu ditiru oleh anak-anak kita, maka setiap kali dia mengikuti keburukan tersebut, kita pun juga akan mendapatkan dosanya. Dosa karena mencontohkan keburukan. Apabila di situ ada pahala jariah, lantaran kita mengajarkan kebaikan kepada anak kita, ilmu yang bermanfaat, maka kita mendapatkan pahala yang senantiasa mengalir. Demikian pula apabila kita mengajarkan keburukan, kemaksiatan, kejelekan, kesyirikan, kebid'ahan, dan yang semisalnya, maka setiap kali mereka melakukan itu semua lantaran kita, oleh sebab kita yang mencontohkannya, yang mengajarkannya, sadar ataupun nggak sadar, maka setiap kali itu pula kita akan mendapatkan ya dosanya. Bukan menanggung dosanya. Dia tetap berdosa anak kita. Kita pun juga berdosa lantaran kita ya mengajarkan keburukan kepada dia. Kecuali apabila kita bara'atu zimmah. Kita berlepas diri dari keburukan tersebut dengan cara kita memohon ampun kepada Allah. Meminta maaf kepada Allah. Bertaubat kepada Allah. Lantaran kesalahan kita, kelirunya kita, sehingga ketika
sehingga kita ketika itu dalam kondisi jahil, bodoh. Sekarang alhamdulillah Allah berikan kesadaran, Allah berikan taufik, kita menyesal. Dan waktu yang berlalu tentu tak akan bisa kembali lagi. Karena itu apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah kita bertaubat dan kita berusaha untuk memperbaiki diri dan berupaya untuk menasehati anak kita dengan sebaik-baiknya. Nah, itulah yang akan kita bahas ya di dalam bahasan kita dalam beberapa sesi berikutnya ini. Insya Allah kita di sesi pagi ini ya kita akan berbicara dulu tentang tentang apa sih yang dibutuhkan oleh anak-anak muda ya. Lalu kemudian juga kita akan bicara tentang apa sih yang seringkali menjadi problem ya. Baru kemudian di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan berbicara tentang ya hakikat usia muda itu seperti apa. Kemudian juga bagaimana metodenya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam melakukan pendekatan ya atau approaching ya kepada anak-anak muda ya. Lalu bagaimana juga ya metode Islam di dalam mengarahkan mereka, mendidik mereka. Lalu juga bagaimana metode ya yang tepat di dalam meluruskan mereka ya, di dalam membenahi mereka. Karena di usia ini apabila kita dapatkan kerusakan, berarti bukan hanya kita perlu melakukan upaya wiqayah, karena upaya wiqayah preventif itu adalah upaya yang seharusnya sudah kita lakukan dari semenjak fase-fase usia anak sebelumnya, di usia wiqayah, ya, di usia wiqayah tersebut, yaitu di fase-fase sebelumnya. Nah, oleh karena itu apabila kita tidak memberikan tindakan preventif yang memadai ataupun yang tepat, yang baik, maka biasanya anak akan mendapatkan ya pengaruh jelek atau pengaruh buruk, akhirnya dia pun terpengaruh dengan kejelekan dan keburukan tersebut, akhirnya dia tumbuh menjadi anak-anak yang mohon maaf yang kurang baik, yang buruk perangainya, akhlaknya, sifatnya, karakternya dan seterusnya. Ya. Jadi dia memiliki sifat-sifat yang kurang baik. Ya. Nah, sehingga jamaah sekalian mengatakan Allah, kita harus tahu nih bagaimana langkah-langkah kita di dalam mengarahkan dan membenahi mereka. Karena di usia-usia muda seperti ini banyak sekali problem, muskilah. Ya. Dan ini harus dipahami oleh kita sebagai orang tua. Agar kita tetap bisa mengarahkan mereka kepada kebaikan. Berikhtiar, berusaha semaksimal mungkin sembari kita beristi'anah meminta tolong kepada Allah dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian selebihnya kita serahkan kepada Allah. Karena pendidikan itu adalah ikhtiar dan doa. Bukan melihat hasil di tangan Allah. Kesolehan tidak di tangan kita, tapi di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya kebaikan anak tidak di tangan kita, tapi di tangan Allah Azza wa Jalla. Keistiqomahan anak bukan di tangan kita, tapi di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita hanyalah berusaha mendatangkan sebab-sebab yang Allah telah tentukan sebagai sebab kebaikan, sebab hidayah, sebab taufik, sebab keistiqomahan, sebab sabat, dan seterusnya. Itu upaya kita. Kita hanya bisa berusaha. Karena kita hanya memiliki kemampuan untuk al-bayan wal irsyad wal nusah. Ya, memberikan keterangan, penjelasan, argumentasi, nasihat, wejangan, saran, masukan, itu saja yang bisa kita lakukan. Ya. Yang kita mampu hanya itu saja. Adapun menerima itu adalah wewenangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang memegang hidayatut taufiq wal ilham wal qabul. Itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kita sebagai orang tua seringkali ya merasakan ya. Ini sampai ada sebuah quote yang sangat tepat sekali ya. Ketika kita menjadi orang tua, hari-hari bersama anak itu tampak lama banget, tampak berat dan melelahkan. Hari-harinya. Tapi tahun-tahunnya itu tampak begitu cepat. Tiba-tiba seakan-akan kok anak-anak kita sudah gede begitu saja. Anda sekarang yang Allah karuniakan anak-anak yang sudah remaja, yang sudah ABG,
yang sudah dewasa. Betapa banyak di antara Anda yang merasakan, kok tiba-tiba anakku sudah SMP, udah SMA. Seakan-akan waktu-waktu yang berlalu itu begitu cepatnya. Dan ini memang kehidupan dunia. Itu terasa begitu cepatnya. Yang tadinya kita merasa dia lucu, masih bayi. Sekarang ketika kita lihat wajahnya, kita amati dia udah menjadi orang yang dewasa. Sudah menjadi ya manusia dewasa. Ya. Dan betapa banyak di antara kita merasa banyak momen-momen yang hilang. Banyak memori-memori yang terbentuk dengan nggak baik misalnya. Seringkali kita hanya bisa menyesal. Karena waktu-waktu tersebut telah lalu ataupun lewat. Dan tentu saja seorang mukmin yang cerdas, dia tidaklah tenggelam hanya di dalam masa lalunya. Dia tidaklah tenggelam di dalam ya kesalahan-kesalahannya. Seorang mukmin yang cerdas, dia mengambil pelajaran, mengambil ibrah dari masa lalunya. Ya. Kemudian dia mengakui apabila itu kesalahan, lalu dia bertaubat kepada Allah Rabbul Alamin, dan kemudian dia baru melakukan perbaikan, dimulai lagi dari dirinya. Ya, baru kemudian dia melakukan pendekatan yang sesuai dengan anaknya. Jadi nggak ada kata terlambat. Selama kita masih dapat menghirup nafas, dan selama anak kita juga masih berdetak jantungnya, maka kesempatan untuk senantiasa berbuat baik dan mengajarkan kebaikan, mengajak kepada kebaikan, itu senantiasa ada. Kita belajar dari Nabiullah Nuh alaihissalam, Rasul pertama. Manusia yang sabarnya luar biasa. Bukan sabar lagi, sabar. 950 tahun beliau berdakwah siang dan malam. Dan beliau senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Inni da'autu qaumi lailan wan nahara." Aku mengajak kaumku siang dan malam, kata Nabi Nuh alaihissalam. Tapi mereka hanya mencemooh, menolak ajakan Nuh alaihissalam. Ya, mendiskreditkan Nuh alaihissalam. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa ma amana ma'ahu illa qalil. Dan tidaklah mengimani atau beriman bersama dengan Nabi Nuh alaihissalam kecuali hanya sedikit. Dan memang hakikatnya demikian. Ternyata kebanyakan Allah ketika menyebutkan qalil, orang-orang yang sedikit, itu adalah dalam bentuk pujian. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang bersyukur. Dan ini menunjukkan bahwasanya kebenaran itu tidak dilihat dari kuantitas. Bahkan seringkali Allah ketika menyebutkan kebanyakan manusia, ya aktsarun nas aktsaruhum la yu'minun, tidak beriman, tidak bersyukur, ya bodoh, zalim dan seterusnya, ya. Ketika Allah mensifati manusia. Nah, kita bisa belajar dari Nabiullah Nuh alaihissalam. Setelah beliau berdakwah siang malam, ada di antara putranya yang tidak beriman, bahkan istrinya juga tidak mengimani. Beliau kufur, ya, dan mati dalam keadaan kafir, dan Allah jadikan pelajaran bagi orang-orang beriman, karena nggak ada jaminan seorang wanita yang tinggal di rumah seorang lelaki yang paling soleh di muka bumi ini, seperti Nabi Nuh ataupun Nabi Lut, ya, itu nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan mereka mendapatkan keselamatan. Demikian pula nggak ada jaminan, ya, wanita yang hidup bersama manusia yang paling lalim di muka bumi ini, maka dia pun juga akan ikut menjadi wanita yang lalim atau fasik. Tidak ada jaminan demikian. Ya, kita belajar dari siapa? Dari Asiyah bintu Muzahim, istrinya Fir'aun alaihi la'natullah, yang dipuji oleh Nabi SAW, termasuk Sayyidatun Nisa'i Ahlil Jannah, yaitu pembesarnya ahli surga dari kaum wanita. Nabi Nuh alaihissalam ketika melihat putranya, ya, ketika itu air bah sudah naik, beliau tetap sayang dengan anaknya. Ketika beliau melihat anaknya berusaha untuk menyelamatkan diri, naik di atas bukit, naik di atas gunung, Nabi Nuh lihat. Dan fitrah seorang bapak adalah menyayangi anaknya, bagaimanapun kondisinya. Ya, dan ini menunjukkan apa ya jemaah sekalian?
Inilah yang menunjukkan betapa kasih sayang orang tua itu seringkali dikatakan kasih sayang yang tidak bersyarat. Karena kasih sayang yang berangkat dari fitrah. Ya, orang tua menyayangi anaknya itu seringkali tidak bersyarat. Kamu harus begini nak, supaya aku sayang sama kamu. Kamu harus begitu, nak. Enggak. Karena sifat rahmah ini Allah tanamkan, apalagi kepada sosok ibu. Ya, makanya disebut dengan unconditional love. Ya, cinta yang tidak bersyarat. Inilah yang ditunjukkan pula oleh Nabi Nuh alaihissalam. Ya, meskipun ya kecintaan yang hakiki adalah kecintaan karena Allah. Tapi beliau manusia biasa. Beliau tetap mencintai anaknya. Dan ketika beliau melihat putranya menyelamatkan diri, apa yang beliau lakukan? Beliau panggil, beliau seru dengan panggilan kasih sayang. Bukan dengan panggilan-panggilan yang menyalahkan. Enggak. Panggilan yang penuh dengan nasihat, arahan, dan bimbingan. Ya bunayya, wahai nak. Ini anaknya ini, ya, kalau kita baca di dalam buku-buku tafsir, sudah gede. Tapi Nabi Nuh alaihissalam masih memanggil dengan panggilan kasih sayang. Ya bunayya, wahai nak, anakku yang aku sayangi. Kata bunayya, itu isim tasgir. Ya, isim tasgir. Atau istilahnya noun diminutiva. Ya, ini nggak banyak bahasa yang punya konsep grammar seperti ini. Yaitu suatu noun atau kata benda yang dijadikan kecil. Dalam rangka untuk menunjukkan apa? Menunjukkan ekspresi sayang. Ya. Tadinya seharusnya ya baniya, tapi disebut ya bunayya. Wahai anakku yang kecil. Maksudnya bukan anaknya masih kecil, itu menunjukkan kasih sayang. Artinya, wahai anakku yang aku sayangi. Panggilan atau sapaan sayang. Ini diantara rahasia loh. Sapaan-sapaan yang indah seperti ini yang Allah abadikan di dalam Al-Quran dan juga dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sapaan-sapaan yang baik terhadap anak, panggilan-panggilan yang baik terhadap anak, itu diantara salah satu kunci untuk bisa memikat hati anak. Inilah affectionate, afeksi yang dapat menawan dan yang dapat mengikat hati. Karena sejatinya, ya, segala sesuatu itu akan sulit untuk diterima. Meskipun itu logis, sesuai dengan akal, tapi apabila itu tidak menyentuh hati, tidak memikat hati, itu seringkali sulit diterima. Anda menyampaikan al-haq, menyampaikan kebenaran, tapi dengan cara yang kasar, dengan cara yang kaku, orang akan cenderung untuk menjauhi. Menjauhi Anda itu masih nggak apa-apa, tapi menjauhi kebenaran yang disampaikan oleh Anda itu yang berbahaya. Nah, oleh karena itu, makanya kita dapati para nabi, para rasul, orang-orang saleh, mereka adalah orang-orang yang bisa mengajarkan kepada kita tentang bagaimana melakukan koneksi kepada anak dengan cara yang indah. Di antaranya dengan sapaan yang baik. Ya bunayya, wahai nak. Luqman alaihissalam ketika menasihati putranya diawali dengan ya bunayya. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menyampaikan mimpinya kepada Ismail, ya bunayya. Nabi Yakub alaihissalam ketika anaknya Yusuf menceritakan tentang mimpinya, Nabi Yakub juga memanggil anaknya ya bunayya. Ya. Demikian pula dengan Nabi Nuh alaihissalam memanggil putranya yang kafir, ya bunayya, wahai anakku. Coba kalau kita di zaman sekarang, anak kita melakukan kemaksiatan, melakukan keburukan, kemudian dia mendapatkan buah dari perbuatannya. Seringkali kita mengatakan, rasain kamu, nggak dengerin abi, nggak dengerin umi, ya, udah mati aja kamu. Kita kan seringkali mungkin demikian, ya. Meskipun kita tetap ada perasaan sayang, kasihan kepada anak kita, tapi mungkin yang akan kita tampakkan, nih, rasain kamu. Jangankan anak kita sudah gede, dewasa. Kadang-kadang anak kita yang masih kecil saja, ketika dia bermain, berlari-lari ke sana kemari dengan begitu riangnya, dengan begitu gembiranya, menurut kita, itu seperti gangguan. Ribut banget nih anak-anak. Jangan lari-lari. Jangan lari-lari, kemudian dia jatuh, ngerasain kamu. Udah dibilangin sama Umi kok, jangan lari-lari. Seringkali kita melakukan hal seperti ini gitu. Ya. Ini menunjukkan ternyata kita kurang hikmah ya jamaah sekalian.
Kita kurang paham dengan bagaimana ya kondisi anak kita, apa yang dibutuhkan oleh mereka. Ternyata kita pelajari manusia-manusia yang memiliki hikmah yang luar biasa adalah para nabi, para rasul, dan orang-orang yang Allah puji di dalam Al-Quran seperti Luqman. Ya, alaihi salam. Nabi Nuh alaihissalam melihat putranya yang kafir, udah dewasa ini, menyelamatkan diri, dipanggil tetap dengan sentuhan hati dulu, ya bunayya, irkab ma'ana, ayo naik bersama kami. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala ya siapkan, atau Allah perintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat bahtera dalam rangka menyelamatkan diri dan menyelamatkan orang-orang beriman. Ya, orang-orang yang beriman. Dan Nabi Nuh alaihissalam juga mengangkut sepasang dari hewan. Ya, karena ketika itu dijelaskan oleh para ulama, ya, bumi itu dihabisi semuanya. Ya, dalam rangka untuk membersihkan dari keburukan, kemaksiatan, terutama kesyirikan. Dan kesyirikan ketika itu belum ada di zaman sebelum Nabi Nuh alaihissalam, muncul di zaman umatnya Nabi Nuh. Makanya Allah jadikan beliau Rasul pertama. Di zaman Nabiullah Adam nggak ada kesyirikan. Ya, tapi ketika syaitan sudah menggantikan orang-orang soleh yang Allah wafatkan, yang tertinggal orang-orang bodoh, maka syaitan menghias, ya, agar awalnya mengenang orang-orang soleh, dibikinkan monumen, kemudian akhirnya disembah dan diibadahi. Kesyirikan pertama kali adalah tawaf ke patung orang-orang soleh. Ya, sebagaimana sekarang banyak di antara sebagian kaum muslimin yang melakukan hal-hal yang serupa. Mereka mengagungkan kuburan, tempat-tempat yang dikeramatkan, kemudian mereka pun tawaf di situ. Ini pula yang dilakukan oleh musyrikin Quraisy. Dan uniknya, ya, mereka meyakini bahwasanya apa yang mereka lakukan itu adalah dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Mereka sendiri yang mengatakan sebagaimana Allah Azza wa Jalla sebutkan tentang ucapan mereka, ya. Jadi ketika mereka ittakhadhu awliya min dunillah, mereka menjadikan wali-wali, pelindung-pelindung selain Allah, mereka mengatakan ma na'buduhum. Kami enggak menyembah mereka, enggak kami sembah. Lalu ngapain? Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kecuali dalam rangka untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi aktivitas mereka itu, mereka klaim untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Liyuqarribuna ilallahi zulfa. Itu kata mereka. Nabiullah Nuh alaihissalam, Nabi yang mulia ya jemaah sekalian. Beliau diperintahkan Allah untuk membersihkan kesyirikan. Ya, meskipun akhirnya Allah tetapkan beliau tidak berhasil. Karena memang tabiat manusia seperti itu. Akhirnya Allah Azza wa Jalla, ya, perintah Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat bahtera itu tadi. Allah bermaksud untuk membersihkan dari mereka. Karena itu, ya, setelah zaman Nabi Nuh alaihissalam nggak ada lagi orang musyrik. Kemudian datang lagi syaitan yang memalingkan mereka dari kesyirikan-kesyirikan. Ya. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh tetap menunjukkan kasih sayang kepada anaknya. Ya bunayya irkab ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Dan janganlah kamu bersama atau bareng-bareng dengan orang-orang kafir. Artinya, naiklah kamu dengan kami orang-orang beriman. Ini nasihat Nabi Nuh alaihissalam. Nasihat keselamatan. Ya. Kalau kamu ingin selamat, nak, bersama kami. Nasihat juga untuk diri kita dan anak-anak kita. Keselamatan itu ada bersama dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Jangan bersama dengan orang-orang kafir, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Wala takun ma'al kafirin. Tapi ternyata anaknya Nabi Nuh alaihissalam, dia masih bersikukuh. Dia lebih mendahulukan akalnya. Ucapan Nabi Nuh alaihissalam ini berangkat dari wahyu. Ya, anaknya membantah dengan akalnya. Ya, yaitu apa? Dia menurut akalnya dia akan naik terus ke tempat yang lebih tinggi. Karena menurut akalnya dengan naik di tempat tinggi dia bisa selamat. Nah, kemudian Nabi Nuh mengatakan, ini wahyu dari Allah, ya, bahwasanya tidak ada keselamatan nak di hari ini.
Artinya semua akan Allah habisi. Nggak ada keselamatan. Ya. Nah, kemudian tiba-tiba datanglah air bah yang akhirnya menenggelamkan anaknya. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ketika menjelaskan tentang diskusi antara Nabi Nuh dengan putranya ini, ya, beliau terangkan di antara faidahnya adalah ketika wahyu itu dari Allah dengan akal manusia yang terbatas itu saling bertabrakan, apabila manusia mengikuti wahyu dia selamat. Seperti orang-orang yang menaiki perahunya Nabi Nuh, bahteranya Nabi Nuh. Karena mereka mengikuti Nabi Nuh alaihissalam, mengikuti wahyu dari Allah. Sementara mereka orang-orang yang binasa Allah tenggelamkan, mereka seringkali mengikuti rasio dan akal mereka yang terbatas. Seperti putranya Nabi Nuh. Dia menganggap dengan naik ke tempat yang lebih tinggi, akalnya ya mengajak dia mengatakan dia bisa selamat. Karena itu jamaah pelajarannya yang bisa kita petik pula, ketika kita sebagai orang tua hanya sibuk mendidik kognisi atau akal anak tanpa kita perhatikan imannya, maka itu berbahaya. Betapa banyak orang-orang pintar, orang-orang cerdas, orang-orang jenius, tapi tidak beriman kepada Allah. Dan sejatinya mereka adalah manusia-manusia bodoh yang tertipu dengan dirinya sendiri. Dan kerusakan mereka jauh lebih dahsyat, jauh lebih besar daripada orang-orang yang bodoh itu sendiri. Bahkan sejatinya orang yang kelihatan nggak berilmu tapi beriman kepada Allah, itu adalah orang yang cerdas daripada orang yang dikatakan profesor atau yang dikatakan pinter, ahli ini dan ahli itu, tapi tidak beriman kepada Allah. Sejatinya dia orang yang bodoh. Karena pengetahuannya tidak menghantarkan dia kepada Allah. Nah, karena itu ya jemaah sekalian, penting bagi kita untuk mengajarkan anak tentang keimanan mulai dari usia dininya. Itu pondasi. Dan gak sedikit di antara orang tua zaman now, sayangnya kaum muslimin, itu tertipu dengan teori-teori atau konsep-konsep dari parenting barat. Kita tadi sampai di kisahnya Nabi Nuh alaihissalam dengan putranya. Nah, di antara pelajarannya adalah, ya, pentingnya bagi kita untuk sudah mulai mengajarkan perkara-perkara akidah, iman, tauhid, itu mulai dari semenjak dininya mereka. Tidak ditunda-tunda. Meskipun dengan alasan-alasan yang dikatakan ini teori atau konsep, yang mana itu berasal dari manusia. Dan kita tahu tidak ada satupun konsep metode yang paling benar, yang paling hak, kecuali konsep metode dari Allah. Lalu kemudian metode dan konsep itu dipraktekkan atau diejawantahkan oleh Rasulullah SAW dan diajarkan kepada sahabat-sahabat beliau. Lalu kemudian ya dipraktekkan pula oleh murid-muridnya sahabat, yaitu para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Mereka adalah generasi yang terbaik. Dan mereka itu adalah ya standar kita di dalam percontohan untuk mendidik generasi manusia. Ya, untuk mendidik generasi kaum muslimin. Karena apabila jauhnya kita dengan metode mereka, maka kita akan jauh dari keberhasilan, dari kesuksesan di dunia dan di akhirat. Dekatnya kita dengan metode mereka, maka itu adalah tanda kebaikan dan dekatnya kita kepada kemuliaan, keselamatan, dan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Nah, jamaah sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika kita berbicara tentang anak-anak muda, anak-anak dewasa, ya, yang memang kayaknya kurang pas nih kita sebut dengan anak-anak ya. Tapi maksudnya anak kita yang sudah dewasa, yang sudah remaja. Insya Allah kita akan bahas ya di dalam kajian-kajian kita ini, ya, ketika kita masuk tema ini, ya, di antaranya kita akan bahas nih apa yang dibutuhkan oleh anak-anak kita yang sudah remaja. Ada kebutuhan-kebutuhan mereka, ya. Lalu kemudian, ya, ini adalah suatu hal yang penting ya. Setelah kita memahami kebutuhan mereka, maka kita bisa melihat ini sejauh mana kita memenuhi kebutuhan tersebut. Karena apabila itu tidak dipenuhi, maka akan menimbulkan masalah, problem. Sebagaimana anak butuh dengan makanan. Kalau kita nggak penuhi ya dengan nutrisi yang memadai, maka anak kita nggak akan tumbuh dengan baik. Dan mereka juga butuh nutrisi-nutrisi yang lainnya.
Nah, oleh karena itu, kebutuhan anak yang tidak dipenuhi dengan baik, maka akan menimbulkan problem, ya, akan menimbulkan muskilah. Nah, ini juga akan kita bahas. Apa itu problem-problemnya atau masyakil atau muskilah-muskilahnya, ya. Terus kemudian setelah itu baru kita bisa bahas tentang apa sih yang menjadi ganjalan ya anak-anak kepada orang tuanya sehingga menyebabkan terjadinya uh, separasi, artinya anak yang tadinya dekat dengan orang tuanya menjadi tidak dekat lagi, ya. Terus kemudian juga kita akan bicara ya nanti di sesi-sesi berikutnya yaitu tentang kemampuan anak-anak kita ya untuk mengenal dirinya, beradaptasi, berasimilasi ya, dan juga kemudian bersosialisasi itu juga penting untuk kita pahami. Dan juga kunci daripada semua masalah seringkali adalah karena komunikasi ya. Karena komunikasi itu adalah yang akan menjadi jembatan koneksi, jembatan penghubung untuk bisa saling memahami, saling understanding ya. Nah, ini juga akan membentuk persepsi yang sama, pandangan yang sama. Dan persepsi yang sama dan saling memahami ini yang akan membangun keamanan, secure dan kenyamanan afwan. Sementara gagalnya komunikasi akan membuahkan berbagai macam problem-problem ataupun trouble. Baru kemudian kita akan bicara tentang sejumlah tips ya. Insya Allah nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, mungkin di sini masih ada waktu, kita akan bahas sedikit tentang kebutuhan anak-anak muda ya yang harus kita pahami, karena kita akan sulit untuk bisa mendidik mereka apabila kita tidak memahami. Di antaranya memahami kebutuhan mereka, karena tugas di dalam mendidik anak itu di antaranya adalah berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan itulah adil. Adil itu bukanlah musawah, bukanlah sama rata kita membagi sesuatu. Tidak. Adil itu adalah kita memberikan sesuatu sesuai dengan hak, sesuai dengan kebutuhan. Ya, sesuai dengan hajat. Nah, karena itu kita harus memahami nih, ada kebutuhan-kebutuhan anak-anak remaja yang perlu kita pahami. Di antara yang pertama adalah kebutuhan secara fisiologis. Ya, fisiknya mereka, ya. Ya, dalam hal asupan nutrisi. Kalau dulu misalnya mereka masih anak-anak, ya, itu biasanya mereka lebih pilih-pilih makan, dan juga mungkin juga jumlah kalori makanannya itu sedikit, maka di usia ini biasanya jumlah asupan kalori itu lebih besar lagi. Kebutuhan mereka tentang protein, tentang vitamin, tentang lemak ya yang sehat tentunya ya, dan yang semisal itu juga harus menjadi concern kita sebagai orang tua. Kita juga perlu untuk melihat ya asupan nutrisi mereka, karena asupan nutrisi ini juga ya mempengaruhi lainnya. Karena Allah ketika menciptakan manusia, Allah berikan kita raga, fisik, jasad. Allah juga berikan kita ya hal-hal yang bersifat non jasad, seperti jiwa kita, hati kita, ya perasaan kita. Itu semua juga butuh nutrisi. Nah, lalu kemudian yang berikutnya adalah anak-anak kita, anak-anak remaja, ya itu juga butuh hal-hal yang bersifat kebutuhan hati, ya kebutuhan jiwa. Yang pertama adalah butuh rasa aman, ya. Mereka butuh rasa aman, secure, ya. Dan keamanan ini nggak akan diperoleh tanpa iman, karena aman bisa diperoleh dengan iman. Artinya, ya apabila orang tua itu sudah menyemaikan keimanan dari semenjak kecilnya, lalu kemudian memaintain keimanan tersebut, maka itu akan membentuk aman. Nah, seringkali anak-anak muda itu mereka ini dalam kondisi yang merasa tidak aman dan tidak nyaman. Yang mereka merasa banyak khawatir, banyak takut, ya bahkan confused, bingung. Karena itu apabila kita lihat ya konsep teenagernya orang-orang kafir, ya mereka tuh menganggap ini adalah anak-anak yang pemberontak, mencari jati diri, bingung. Kenapa? Karena memang ya mereka dididik tidak sesuai dengan fitrahnya. Sehingga di usia-usia seperti ini mereka mengalami kebingungan, masih mencari jati diri, masih berusaha untuk memahami diri. Ya. Karena banyak hal-hal yang ketika mereka membersamai anak-anak mereka didik anak-anaknya itu tidak di atas fondasi, sehingga mereka menjadi labil, menjadi bingung. Ya.
Mungkin ketika masih anak-anak, taruhlah mereka tampak bahagia. Taruhlah demikian. Tapi ketika mereka sudah beranjak ke dewasa, biasanya akan muncul ketakutan-ketakutan, insecure, tidak merasa aman, selalu merasa khawatir, merasa gelisah, merasa takut. Ya, nah oleh karena itu ini adalah kebutuhan. Nah, kemudian selain kebutuhan yang tadi ya, yang maksudnya kita harus mendidik iman kepada mereka, kita juga harus ya dengan cara memberikan uh, apa namanya nutrisi-nutrisi hati seperti kasih sayang, perhatian, cinta, empati dan seterusnya. Kemudian anak-anak kita itu juga mereka butuh untuk dicintai. Harus kita penuhi ini rasa untuk dicintai. Meskipun mereka sudah dewasa, mereka tetap makhluk yang membutuhkan rasa dicintai. Dan rasa dicintai ini bisa diwujudkan dengan bahasa cinta. Bahasa cinta itu juga bisa berwujud verbal atau non-verbal. Ya, baik itu lisanul qaul ataupun ya lisanul hal, dengan perkataan ataupun dengan perlakuan. Nah, di antaranya dengan kata-kata cinta. Ya, kata-kata cinta bukan artinya kita katakan ya maksudnya hanya semata-mata Abi cinta sama kamu. Ya itu juga bagian dari cinta. Tapi tidak hanya sebatas itu. Jadi kata-kata cinta itu bisa dalam bentuk apresiasi. Kita mengungkapkan rasa kagum, rasa gembira, rasa senang dengan apa yang dilakukan oleh anak-anak kita. Itu adalah diantara bagian dari bahasa-bahasa cinta dalam bentuk kata-kata. Kemudian juga dari sisi non-verbal, misalnya dengan sentuhan fisik. Sentuhan fisik itu bukan hanya sekedar kita memeluk anak kita, mengusap-usap kepalanya, ya. Namun juga bisa jadi seperti misalnya seorang bapak ke anaknya, remaja laki-laki, misalnya menepuk bahunya, ya, atau menepuk dadanya, atau beberapa kali kadang-kadang dirangkul atau tos misalnya, itu boleh-boleh aja, ya. Bahkan termasuk berjabat tangan dengan kuat dan erat. Itu bagian dari bahasa-bahasa cinta. Kemudian juga di antara cara untuk mewujudkan ya anak itu merasa dicintai, ya di antaranya adalah dengan quality time. Memberikan waktu-waktu yang berkualitas dengan anak kita. Quality time ini adalah waktu ketika kita mendampingi anak kita itu dengan seutuhnya, dengan sepenuhnya, ya. Jadi bukan cuma sekedar kita hadir secara fisik, tapi konsentrasi kita, perhatian kita adalah kita tidak hadir, ya. Jadi quality time di situ adalah apa namanya? Ketika kita mendampingi anak kita atau ketika kita membersamai anak kita, ya, itu kita benar-benar hadir seutuhnya dan hadir sepenuhnya, ya. Nah, diantaranya dengan cara ya kita tawakuf, berhenti, stop. Artinya berhenti apa yang sedang kita lakukan saat itu. Misalnya kita lagi baca buku, kita lagi lihat handphone, kita hentikan itu semua dan kita iltifat, lihat anak kita. Kita arahkan pandangan kita ke anak kita, ya, memperhatikan. Kemudian istima, bukan cuma simak, istima. Istima itu mendengar dengan seksama, memperhatikan apa yang dia lakukan dan mendengar dengan seksama apa yang dia sampaikan, ya. Jadi listen, mendengarkan mereka, menyimak perkataan mereka, bukan cuma mendengar sambil kita melakukan aktivitas lain, ya. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan juga dengan touch, dengan sentuhan-sentuhan, dengan gestur, ya. Dan ini ya jamaah sekalian menggunakan Allah. Ini kalau di dalam apa namanya teori Barat ya yang saat ini mereka sebut dengan GEM, Genuine Encounter Moment, ya. Nah, ini mereka melakukan penelitian ya terutama kepada orang tua yang bekerja. Itu ternyata orang tua yang memberikan GEM, Genuine Encounter Moment, ya, yaitu mereka hadir sepenuhnya memberikan quality time. Ya, misalnya seorang ayah yang kerja, sehari hanya 30 menit saja,
itu ternyata hasilnya jauh lebih baik daripada ayah yang membersamai anak berjam-jam, tapi ternyata tidak hadir seutuhnya. Ya, artinya dia memberikan 100% fokusnya kepada sang anak, membersamai anak. Ya, jadi bukan cuman hadir secara fisik, tapi juga hadir secara ya pikiran, perasaan dan seterusnya. Ya, nah inilah yang akan ya membangun koneksi. Seringkali kita dengan anak-anak kita yang sudah remaja, koneksi kita itu seringkali menjauh atau bahkan udah mulai nyaris putus. Makanya ketika kita mendapati hal ini, maka kita harus melakukan reconnecting. Kita harus berusaha untuk apa? Untuk menjalin koneksi ulang agar tidak putus. Dan anak-anak meskipun sudah remaja butuh dia untuk di apa namanya? Untuk di perhatikan seperti ini, untuk kita memberikan quality time. Lalu kemudian juga berikutnya adalah kita tetap memberikan apresiasi atau kata-kata positif, motivasi. Alih-alih kita banyak memberikan kritikan-kritikan, apalagi yang sampai mendiskreditkan, ya, maka itu akan semakin menjauhkan. Kemudian kita berikan hadiah, karena Nabi SAW ketika mengatakan tahabu, ya, hendaklah kalian saling memberikan hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Nah, apabila itu secara umum, maka bagaimana dengan keluarga kita, darah daging kita, belahan hati kita, buah hati kita, yaitu anak kita. Maka apabila kita berikan dia hadiah, itu akan semakin menautkan, akan semakin menguatkan, meskipun dia sudah remaja. Bahkan lebih penting lagi, ya. Kemudian kita juga berikan mereka atensi, perhatian. Kita tetap memperhatikan mereka, ya, dan berikan kepercayaan. Lalu kemudian yang berikutnya yang dibutuhkan oleh mereka adalah mereka butuh untuk diakui. Rasa diakui, ya. Karena apabila anak itu dia tidak merasa diakui, dia akan kehilangan kepercayaan dirinya. Dia akan merasa rendah diri, minder, inferior. Dia akan menutup dirinya. Dia akan cenderung untuk menjadi orang yang asosial, enggan untuk bersosialisasi. Ya. Dan ini sebenarnya berangkat dari bagaimana kita sebagai orang tua memberikan pengakuan kepada dirinya. Rasulullah SAW ketika mendidik ya sahabat-sahabat kecil, Nabi itu begitu sangat mengakui mereka, mulai dengan menyapa yang baik, kemudian juga kadang-kadang disapa dengan dengan kunyah, ya Aba Umair, ma fa'alan Nugair, wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh burung kecilmu? Padahal ini anak masih kecil, ya usia baru disapi, adiknya ya sahabat Anas itu udah dipanggil dengan panggilan Aba Umair, bapaknya Umair, padahal masih kecil. Karena kunyah ini itu adalah bentuk pemuliaan, ya, bentuk pemuliaan, penghormatan. Anak ini sudah dihormati, dia merasa dihormati oleh Rasulullah, manusia yang paling terhormat, ya. Kemudian juga Nabi ketika mendapatkan kain, ya, itu beliau hadiahkan kepada ya seorang anak kecil, kemudian dipakaikan, kemudian Nabi mengatakan, ya Ummah Khalid hada sana, wahai Ummu Khalid, ini bagus. Itu anak kecil dipanggil Ummu Khalid, ya. Nah, jadi jamaah sekalian mengatakan Allah, mereka butuh untuk diakui. Nah, di antara cara bentuk pengakuan adalah kita hormati dia, pribadinya. Jangan kita cenderung untuk memberikan label, apalagi label-label buruk, ya. Ya, kita memberikan sebutan-sebutan jelek. Wahai pemalas, pembangkang, penakut. Jangan ya, jangan sekalian, ya. Atau bandel, atau yang semisalnya. Mulai dari kecil hingga mereka sudah dewasa, jangan kita seringkali memberikan label-label. Kenapa? Karena labeling, ya, pada manusia, ya, itu seringkali berdampak negatif, kecuali memang dalam rangka untuk perbaikan, dan itu bisa memberikan efek perbaikan. Tapi ini dalam kondisi-kondisi yang langka ataupun jarang, ya. Intinya secara asal kita tidak memberikan label-label yang buruk ataupun yang jelek kepada anak-anak kita, dan mereka butuh untuk dihargai, butuh untuk percaya, ya. Nah, diantaranya dengan cara apa? Dengan cara kita banyak mendengarkan mereka, tidak memutus perkataan mereka ketika mereka lagi cerita, tidak banyak mengomentari, ya.
Kemudian juga kita curhat dengan mereka. Bahkan nasihatnya Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullah untuk anak-anak yang sudah remaja di dalam buku beliau, Arba'una Nasihat li Islahil Buyut, 40 nasihat di dalam memperbaiki rumah, adalah hendaknya di dalam rumah itu, apalagi yang punya anak-anak ABG, itu punya namanya majelis ya musoroh, majelis curhat. Majelis curhat. Curhat empat mata. Seorang putri kepada abinya atau kepada uminya, demikian pula ya seorang putra kepada abi atau uminya. Siapa saja yang dia merasa kepengen untuk curhat. Nah, itu berarti menunjukkan adanya kepercayaan, saling mempercayai. Dan ini juga diawali dengan kita mempercayai mereka. Nah, karena itu ya jamaah sekalian, di dalam sebuah risalah yang berjudul apa namanya? Qawaid fi Tarbiyah, kaidah-kaidah di dalam pendidikan, ya. Penulisnya yaitu Syekh Ibrahim Al-Wada'an, ya, kalau saya tidak salah ingat. Beliau menceritakan pengalaman beliau. Beliau punya teman. Temannya ini mengeluhkan tentang anaknya yang sudah gede, yang sudah ABG ini. Itu hubungannya nggak baik dengan abinya. Seringkali cekcok. Ya. Kemudian juga suka menjauh dan menghindar dari abinya. Di antara nasihat Syekh Al-Wada'an adalah apa? Coba engkau panggil dia, engkau curhat dengan dia. Engkau ada masalah, cari masalah apa? Maksudnya, tiap kita kan pasti punya masalah. Engkau cari kira-kira, pilih masalah, curhat dengan dia, minta pandangan dia. Anak akan merasa dia diakui dan dihargai oleh orang tuanya. Orang tuanya curhat sama dia loh. Bisa jadi antum, katanya Syekh Wada'an, itu bisa mendapatkan nasihat yang sangat baik sekali dari mereka gitu loh. Ya. Nah, karena itu coba curhat dengan mereka. Ada masalah, kita coba tanyakan dengan anak kita. Berarti kita memberikan kepercayaan kepada mereka. Mereka akan merasa dipercaya. Abiku curhat sama aku. Ya. Dan kemudian bisa jadi mereka ketika memberikan nasihat atau memberikan saran, itu bagus gitu. Ya. Nah, juga itu akan membuka mereka percaya dengan orang tuanya dan mereka ada masalah curhat dengan orang tuanya. Problem sekarang kebanyakan anak-anak muda itu enggan untuk curhat dengan orang tuanya. Males untuk curhat dengan orang tuanya. Nggak asik orang tuanya. Akhirnya mereka cenderung curhat dengan orang lain. Dan itu bisa berbahaya, apalagi kalau mereka curhatnya dengan orang-orang buruk atau orang-orang jelek. Kemudian mereka juga punya hak privacy. Ya. Kita harus menghargai apa namanya privacy mereka. Dan ini adalah bagian dari kita memberikan kepercayaan kepada mereka. Ya. Dan juga mereka juga berhak untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, ya, dan apa namanya pengalaman, ya. Artinya kita juga perlu untuk memfasilitasi mereka belajar sesuai dengan minat dan bakatnya dan membentuk pengalaman dan keterampilan mereka. Itu diantara kebutuhan-kebutuhan yang perlu untuk kita pahami. Baik ya jemaah sekalian, karena sudah pukul 10 lewat ya, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah nanti kita lanjutkan ya. Kita masih berbicara tentang mendidik anak-anak kita yang sudah remaja atau sudah dewasa ya. Nanti di pertemuan berikutnya insya Allah kita akan bahas tentang hakikat pemuda itu seperti apa dan kemudian muskilah-muskilahnya atau problem-problem yang perlu kita pahami sebagai orang tua. Jadi di pagi ini kita sudah membahas tentang ya sejumlah hal, di antaranya apa yang dibutuhkan oleh anak-anak kita, sehingga ketika kita memahami kebutuhan-kebutuhan mereka, kita akan sadar nih dan kita akan berusaha untuk berupaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut semampu kita. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Berikutnya, waktu dan tempat saya serahkan kembali kepada host atau pembawa acara kita. Baik Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz, dan para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada yang mau bergabung bersama kita di kajian pagi ini, bisa melalui line interaktif kita di nomor 0822 88 88 6630. Bisa juga melalui pesan WhatsApp atau SMS atau komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Silahkan. Baik, kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk ke WhatsApp-nya Rosyad TV, Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum. Ustadz, sering terjadi di sekitar kami bahwa ketika anak sudah dewasa, maka orang tua sudah lepas tangan terhadap anaknya. Apakah pemikiran seperti ini termasuk kekeliruan? Mohon nasihatnya Ustadz. Silakan Ustadz.
Nah, betul ya. Jadi kita harus definisikan dulu nih lepas tangan itu seperti apa yang dimaksud. Dan juga harus ada perinciannya ini untuk anak laki-laki atau untuk anak perempuan karena nggak sama. Ya, kalau yang dimaksud lepas tangan adalah maksudnya ketika dia udah dewasa, udah berarti kamu bukan urusan Abi sama Umi lagi. Udah terserah kamu mau ngapain, kamu mau jadi pengemis, kamu mau jadi perampok, ya udah itu bukan urusan Abi sama Umi lagi. Kalau yang dimaksud lepas tangan seperti ini, maka tentunya ini adalah suatu hal yang tidak baik. Ya, ini adalah suatu hal yang berarti dia telah uh, masuk ke dalam pengabaian kepada anaknya, meskipun anaknya sudah balik. Ya, tapi kalau yang dimaksud dengan lepas tangan adalah kita memberikan kesempatan agar anak kita itu belajar mandiri. Ya, misalnya usia sebelumnya kita sudah ajarkan sejumlah skill, keterampilan hidup, life skill, agar dia bisa mandiri. Kita boleh kita katakan, misalnya ke anak-anak laki-laki kita, kamu nanti kalau sudah 17 tahun, Abi sama Umi, ya sudah nggak bisa lagi uh, kasih kamu makan, kasih kamu pakaian, kamu harus sudah berusaha sendiri. Abi sama Umi lepas tangan, artinya diajarkan kemandirian seperti itu, maka itu bagus. Ya, kita mengajarkan anak agar dia bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Tapi tentunya kita nggak bisa tiba-tiba melepaskan dia. Harus dengan cara kita sudah bekali dia. Itu tugas kita, membekali, preparasi, mempersiapkan mereka. Dan juga beda lah anak laki-laki dan anak perempuan. Anak perempuan nggak boleh kita lepaskan begitu saja sampai dia menikah. Atau dia sudah mampu mandiri. Atau orang tuanya udah nggak sanggup lagi. Ayahnya khususnya. Ya. Tapi kalau anak laki-laki, maka sejatinya ketika dia sudah balik, kita harus sudah menghantarkan dia menjadi manusia dewasa seutuhnya. Dan ini yang dilakukan sebenarnya oleh para sahabat-sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajmain. Makanya kita nggak heran nih. Sahabat-sahabat Nabi di usia-usia belasan tahun, mereka sudah menjadi manusia-manusia hebat. Ya, manusia-manusia yang luar biasa. Usama bin Zaid, Zaid bin Thabit, Mu'adz bin Jabal, Ali bin Abi Thalib, ya, dan yang lainnya. Usia belasan tahun, ya, kemudian belum lagi yang anak-anak baru menginjak usia dewasa, Abdullah bin Umar, ya, lalu kemudian juga Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, dan seterusnya. Itu yang diawali dari anak-anak, kemudian mereka masuk ke usia-usia murahik, dan mereka tuh memiliki ya life skill yang luar biasa, ya. Dan mereka adalah manusia-manusia yang memiliki kepercayaan diri. Artinya kepercayaan diri ini mereka ngerti, memahami tentang konsep diri mereka. Berbeda dengan anak-anak remaja di zaman now, yang apalagi memang sepertinya sudah dibikin konsepnya seperti itu. Ya, anak-anak remaja misalnya mereka bingung mencari jati diri, itu dimaklumi, ya, namanya juga masih anak remaja. Dewasa enggak, anak-anak juga enggak. Akhirnya kekeliruan-kekeliruan mereka itu dilegitimasi dengan alasan masih remaja. Ya usianya lah masih remaja. Padahal harusnya kita mendewasakan mereka. Karena mereka sudah balik, seharusnya mereka sudah siap dewasa. Mereka sudah siap untuk menanggung perbuatan mereka sendiri. Itu tugas kita seharusnya mempersiapkan hal tersebut. Ya. Nah, jadi kalau dikatakan lepas tangan itu adalah kita mengajarkan kemandirian, maka oke. Tapi kalau lepas tangan itu kita nggak mau ngurus lagi dan sebelumnya kita nggak bekali dia, maka ini nggak boleh. Ya, nah Allah alam bisawab. Baik Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz atas penjelasannya, dan kami masih berikan kesempatan untuk para pemirsa Rosyad TV yang mau bergabung bersama kita di kajian pagi ini, bisa melalui line interaktif kita di nomor 0822 88 6630, bisa juga melalui pesan WhatsApp atau SMS, atau komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Baik, kita kembali bacakan pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp, Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mendidik anak usia 10 tahun untuk bangun sholat subuh tepat waktu? Karena anak kami sangat susah dibangunkan untuk sholat subuh. Padahal dari kecil sudah diajarkan untuk bangun sholat subuh. Tapi semakin besar malah susah. Syukron. Silakan Ustaz. Afwan, nah, baik, ya. Baik, jemaah sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa taala, membangunkan anak mau di usia 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun, maka tentunya harus dengan cara baik. Ya. Kalau misalnya kita merasa ini anak ini udah terbiasa bangun subuh, kenapa di usia 10 tahun kok dia itu enggan untuk bangun subuh lagi? Maka kita sebagai orang tua harus berupaya untuk melihat segala sisi, mengamati dan mendiagnosa. Kenapa kok dia akhir-akhir ini susah bangun subuhnya? Apakah dia malam-malam tidurnya kemalaman? Ya, ataukah karena misalnya dia kurang aktivitas misalnya sehingga bermalas-malasan, ya, apalagi ketika pandemi ini kita di rumah, yaitu seringkali anak juga bermalas-malasan, malas gerak, ya, mager istilahnya, malas gerak. Itu juga bisa menyebabkan tubuh itu juga bermalas-malasan, ya, atau alasan-alasan lain, ya. Nah, sehingga kita perlu untuk memperhatikan kondisi-kondisi yang ada. Lalu kemudian juga kita perlu untuk, ya, istilahnya anamnesis, ya. Kalau kita sebelum proses diagnosa, kita melakukan anamnesa. Anamnesa itu artinya kita mencari tahu, ya, berusaha mencari tahu sumber penyakit dalam tanda kutip, ya, itu dengan cara kita bertanya kepada pasien. Artinya Anda perlu untuk, ya, hiwar, berdiskusi dengan anak Anda. Kakak, kok seringkali bangun kesiangan sih, Kak? Nah, biarkan dia cerita gitu. Kita cari tahu dengan dia menceritakan apa problemnya, apa masalahnya gitu loh. Ya. Nah, ini juga perlu untuk kita perhatikan apa sejauh mana pemahaman dia, karena apabila anak-anak itu mereka, ya, terbiasa melakukan kebaikan, maka ini bisa jadi ada dua kondisi. Terbiasanya mereka itu ima karena paksaan atau sekedar kebiasaan, tapi tidak benar-benar berasal dari hati, tidak termotivasi, kemudian dia merasa capek. Biasanya anak yang dipaksa dan dibiasakan dengan paksaan, itu biasanya dia akan mudah berhenti, capek, lelah. Dan berbeda halnya dengan anak yang dibiasakan dengan cinta dan mencintai sesuatu yang dibiasakan tersebut. Misalnya sholat, dia senang sama sholat, maka beda, ya. Nah, ini perlu untuk kita perhatikan dan perlu untuk kita lihat gitu loh. Terus kemudian yang berikutnya lagi adalah cara kita membangunkan anak. Itu juga harus dengan cara yang baik. Kadang-kadang ada orang tua itu udah nggak sabaran bangunin anak dengan cara digoncang-goncang, kakinya ditarik, ya, ataupun juga diobrak-abrik dan semisalnya. Ya, kadang-kadang anak yang lagi tidur kaget dia, jadi itu mengganggu moodnya atau membuat dia kesal pagi-pagi. Padahal yang tepat, yang baik adalah kita juga harus pelan-pelan. Artinya gini loh, kita berusaha berempati. Kalau kita dalam kondisi seperti anak kita, bagaimana sih yang kita inginkan ketika kita dibangunkan? Senang nggak sih kita diobrak-abrik seperti itu? Nah, itu dimulai dari pelan-pelan. Misalnya kita pegang kakinya, kita sentuh, atau tangannya, kemudian wajahnya, kita gelitiki pelan-pelan, kemudian kita goyang pelan-pelan, dan seterusnya. Di antaranya pula adalah kita setting, misalnya kalau pakai AC di rumah, AC-nya kita matikan biar dia panas, merasa nggak nyaman lagi tidur, ya. Atau selimutnya kita ambil, kita tarik, ya. Atau yang terus kemudian masih belum bangun lagi, ya kita ambil air, kita namanya perciki dikit-dikit, jangan langsung disiram satu ember gitu, ya. Jadi proses, ya jamaah sekalian. Yang namanya mendidik anak memang demikian, proses, sabar, pelan-pelan, nggak bisa instan, nggak bisa kita kepengen semuanya itu kita gegas, kita cepet-cepetan, ya. Dengan alasan dulu mau Ustaz bangun, tapi sekarang kok nggak mau. Nah, berarti ada sesuatu di situ gitu loh. Berarti kalau dia dulu bisa bangun pagi rutin, kemudian sekarang nggak rutin, berarti ada sesuatu nih, ada sesuatu dengan rutinitas yang sudah dibentuk atau habit tersebut.
ada masalah di situ. Kita harus cari tahu apa masalahnya, apa problemnya, ya. Dan semua ya permasalahan yang muncul yang ada pada anak kita, terutama hal-hal yang jelek, perhatikan ya jemaah, nggak lepas dari kita sebagai orang tua. Jangan sampai kita beranggapan bahwasanya ya kita selalu berbuat baik, kita selalu sudah memberikan apa yang paling baik. Jangan pernah kita punya anggapan seperti itu, ya. Karena ya sebetapapun kuatnya kita, getolnya kita, giatnya kita, pasti kita memiliki kekurangan. Itulah tabiat manusia. Ya, kita pasti memiliki kesalahan. Nah, karena itu kita harus berusaha untuk introspeksi, muhasabah, ya, evaluasi diri. Karena anak-anak kita nggak lepas daripada ya pengaruh kita sebagai orang tua. Entah itu abinya, entah itu umiknya, atau lingkungan sekitarnya. Ya, jadi harus objektif dan juga harus berpemikiran secara holistik. Jadi melihat segala aspek yang ada. Jangan cuma melihat dari sisi anak. Kita juga harus melihat dari sisi-sisi yang lain, terutama dari sisi kita sebagai orang tua. Dan ini menunjukkan kita harus terus tetap belajar, menuntut ilmu, ya. Dan juga terus kita berusaha mengamalkan ilmu, karena dari pengamalan ilmu itulah yang akan membentuk pengalaman. Semakin banyak pengalaman, maka kita akan semakin memiliki keterampilan di dalam mendidik anak-anak kita. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz. Dan para pemirsa Rosyad TV, kita kembali berikan kesempatan untuk Anda dimanapun Anda berada yang mau bergabung bersama kita di kajian pagi ini, bisa melalui line interaktif kita di nomor 082288886630, atau bisa melalui pesan WhatsApp dan SMS, juga bisa komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Baik, kita bacakan pertanyaan selanjutnya yang sudah masuk ke WhatsApp-nya Rosyad TV, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika anak melakukan kesalahan di pondok dan anak sudah berusaha untuk memperbaiki kesalahan, tapi di satu sisi ada pendidik yang masih mengungkit-ungkit kesalahan anak, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita saja yang menguatkan mental anak, ataukah kita perlu memberikan saran masukan kepada pihak pondok? Silakan Ustaz. Nah, untuk ya. Yang perlu kita pahami, sekolah, madrasah, pondok pesantren itu mitra kita, partner kita. Ya, ketika kita menyekolahkan atau memondokkan anak kita, bukan kita menitipkan anak kita begitu saja. Tapi sejatinya kita ya berbagi peran dan berbagi tugas. Bekerja sama, ta'awun. Karena mereka mitra kita. Kita memfasilitasi anak kita ya dengan guru atau tempat belajar yang kita ya belum memiliki kesanggupan ataupun belum memiliki kapabilitas untuk memberikan itu semua. Tapi tetap tanggung jawab utama pendidikan adalah kita sebagai orang tua. Nah, tentunya sebagai mitra, sebagai partnership, ya kita juga harus memiliki visi dan misi yang sama, ya juga punya metode ataupun kurikulum yang sudah sama-sama kita sepakati, ya. Artinya, guru berhak untuk memberikan masukan-masukan kepada orang tua. Berhak, nasihat, dalam rangka untuk saling melengkapi dan menyempurnakan. Demikian pula orang tua berhak untuk memberikan masukan-masukan, saran-saran kepada lembaga, kepada pondok, kepada ma'had, kepada sekolah, dan juga kepada guru. Ya, jika itu berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kurikulum, maka kita sampaikan kepada lembaga. Tapi kalau itu berkaitan dengan individu, maka hendaknya kita sampaikan, kalau mungkin kita langsung menyampaikan kepada yang bersangkutan. Kita tabayun dulu, kita coba untuk mencari informasi, ya, dan kemudian kita gunakan bahasa-bahasa yang tidak menyudutkan dan yang menyalahkan, sebagaimana kita nggak suka kita disudutkan dan kita disalahkan, ya. Jadi kita tanya kepada gurunya atau ustadz atau ustadahnya tersebut, ya. Nah, kalau belum memungkinkan, kita bisa melalui musyrifnya atau kepala sekolah. Kita sampaikan problem kita atau masalah kita. Jadi kalau ini suatu hal yang dirasakan oleh anak kita, disampaikan kepada kita sebagai orang tua, ini bagus nih, berarti anak kita itu percaya dengan kita. Ya, dia percaya dengan orang tuanya.
Dan ketika dia curhat, ya, dia itu ingin menyampaikan problemnya dia. Dan memang tidak semua curhatan anak itu perlu untuk kita komentari dan perlu untuk kita intervensi. Jadi ini pentingnya kita sebagai orang tua untuk bisa memilah-milah. Karena kita juga perlu untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak kita untuk belajar menyelesaikan masalahnya sendiri. Karena ini termasuk bagian dari life skill, yaitu problem solving. Nah, tapi ada hal-hal yang mungkin anak kita itu kesulitan untuk bisa menyelesaikannya. Jadi kita lakukan dari dua sisi. Pertama dari sisi anak, supaya dia tetap bersabar, tetap berbaik sangka, ya tetap terus terus mengevaluasi diri dan seterusnya. Kemudian dari sisi ya sang pendidik tadi, kita berikan masukan, kita berikan saran, kita berikan nasihat dengan cara-cara yang baik. Nah, jadi ini diantara yang mungkin bisa kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasannya, dan para pemirsa Rosyad TV, kita masih memberikan kesempatan untuk Anda dimanapun Anda berada yang mau bergabung bersama kita di kajian pagi ini, bisa melalui line interaktif kita di nomor 0822 88 88 6630, bisa juga melalui pesan SMS atau WhatsApp, juga bisa komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Mungkin kita bacakan saja pertanyaan yang sudah masuk ke WhatsApp-nya Rosyad TV. Ustadz, saya punya anak umur 16 tahun. Setelah tamat MTS, saya masukkan ke pondok. Dia cuma sanggup 3 bulan. Setelah keluar dari pondok, malah minta menikah. Mohon nasihatnya, Ustadz. Nah, ini anaknya laki atau perempuan ini? Baik, jemaah sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagai orang tua, ya, kita perlu untuk memahami dan mengenali anak kita, mengenali keinginannya, perasaannya, ya, kemudian juga mengenali emosi-emosinya, kemudian karakternya, sifatnya, dan berusaha mencari tahu tentang kondisinya dia, gitu, ya. Lalu kemudian anak-anak kita, ketika dia akan dipondokkan, maka tidak serta-merta seharusnya kita pondokkan sebelum kita melakukan preparasi persiapan, ya. Yang pertama ya harus kita motivasi dulu si anak untuk mondok. Jadi kita mondokkan anak nggak tiba-tiba ujuk-ujuk kita antarkan, seakan-akan kita buang itu anak. Anak kadang-kadang merasa dibuang loh, ya. Jadi kita harus sampaikan dulu, kita motivasi dulu dari sebelum-sebelumnya. Terus kemudian juga setelah itu juga ya kita perlu untuk menyeleksi pondoknya. Kemudian kita juga perlu untuk senantiasa monitor, ya. Dan ketika memondokkan anak, tidak bijak, ya, tidak wise kalau kita suka memaksa anak. Pokoknya kamu harus mondok. Itu suatu hal yang nggak baik. Kenapa? Karena seringkali anak-anak yang dipaksa seperti ini, atau mohon maaf ya, ada sebagian orang tua, sebagian kecil yang mudah-mudahan, yang membuang anaknya dalam tanda kutip ya, itu malah menyebabkan sang anak ini jadi biang kerok di pondok. Karena dia ingin menunjukkan protesnya. Dia akhirnya seringkali membuat masalah di pondok. Ya, sehingga akhirnya pondok pun ya memanggil orang tuanya, kadang-kadang bahkan ada yang sampai dikeluarkan. Dan juga anak-anak yang dia tidak tidak dimotivasi dan tidak termotivasi untuk belajar di pondok, dia biasanya nggak akan kerasan, kecuali yang Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, ya dia akan merasa nggak kerasan. Nah, ya mungkin selama beberapa bulan akhirnya dia kepingin untuk supaya bisa balik atau pulang. Terus kemudian keinginan dia untuk menikah. Nah ini penting ya jemaah. Kita harus melihat, mengenali anak kita ini. Ya, sejauh mana pengenalan dan pengetahuan kita terhadap anak kita. Ya, apakah anak kita sering curhat nggak dengan kita? Sering cerita nggak dengan kita? Terus kemudian bagaimana juga kita melakukan pendekatan terhadap anak kita. Karena konsepsinya anak sudah balik ini, pendekatan kita adalah musahabah. Kita menjadi sahabat dengannya. Ya, menjadi sahabat, sahib dengan anak kita tersebut. Ini akan kita bahas nanti di pertemuan berikutnya. Ya. Dan untuk bisa menjadi sahabat yang baik, ya kita harus memperlakukan dia dengan cara baik. Di antaranya kita berusaha untuk mengenali dia dan berusaha untuk apa? Untuk mau mendengarkan curhatan dia, pikiran dia, perasaan dia. Kalau anak kepingin nikah, pasti ada sesuatunya itu. Mungkin dia sudah punya ketertarikan dengan lawan jenisnya.
maka jangan disalahkan ketertarikan dengan lawan jenis. Tapi kita coba untuk mencari tahu, karena tertarik dengan lawan jenis itu nggak dosa. Yang dosa adalah mewujudkan ketertarikan tersebut dengan cara-cara yang keliru. Tapi kalau kita wujudkan dengan cara yang baik, pernikahan, itu why not? Kenapa enggak gitu loh. Yang perlu kita perhatikan adalah ya itu tadi, sejauh mana persiapannya dia. Kalau memang dia kepingin menikah dan kemudian kita lihat dia sanggup, dia siap, ya, dan juga kita sudah berikan kita berikan pembekalan, nasihat, masukan. Nikah itu bukan cuman kita bukan kita nakut-nakuti, tapi kita juga perlu untuk memberikan tarhib. Selain motivasi, kita berikan juga ancaman. Nabi SAW itu menasehati para pemuda. Ya, masyarakat syabab, wahai sekalian pemuda, ya, manis tato amin kumul ba'ah, ya, siapa di antara kalian memiliki istitoah yang berkemampuan, ya, jadi memiliki istitoah, kemampuan ba'ah. Ba'ah ini memang para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itu ya sudah punya kemampuan untuk berreproduksi, ya, atau memiliki kemampuan ya untuk bisa menafkahi istrinya, ya minimal hal-hal pokok, ya, maka hendaklah dia menikah, gitu loh. Hendaknya menikah. Ini nasihat Rasulullah SAW. Jadi seringkali kita itu sudah digambarkan atau sudah punya image menikah dini itu buruk ataupun jelek, ya. Dan ini juga banyak faktor juga diantaranya ya karena sebagian ada praktek-praktek pernikahan dini yang keliru, tidak sesuai dengan syariat, ya. Tapi kalau kita beranjak dari syariat, dari ilmu, insya Allah itu baik sebenarnya, ya. Asalkan ya anak kita itu sudah kita bekali. Bahkan kalau anak kita itu sudah punya keinginan untuk menikah, berarti dia sudah punya ketertarikan dengan lawan jenis. Ya, pernikahan itu adalah wujud dari komitmen. Ya. Dan komitmen di dalam pernikahan itu mitsaqon ghalidha. Ya, janji yang besar. Nah, janji yang besar ini harus sudah kita ajarkan, berarti ada hak dan kewajiban yang harus ditunaikan. Berarti kita harus sudah bisa mematutkan diri. Jangan kita halangi dia menikah. Bahkan kita dukung ya keinginan dia untuk menikah, karena itu baik. Tapi tentunya kita harus ya membantu dia untuk mempersiapkan dirinya, ya, untuk mempersiapkan sang anak tersebut. Karena sungguh sangat ironi, banyak orang tua mengizinkan anaknya pacaran, hubungan yang haram, hubungan yang menunjukkan tidak adanya komitmen, tidak adanya tanggung jawab, ya. Namun di sisi lain kita merasa enggan atau bahkan malu ketika anak kita menginginkan pernikahan. Padahal itu bagian dari fitrah yang baik. Nabi SAW sendiri mengatakan, ya, ma'ara lil mutahabaini mithlun nikah. Ya, aku nggak pernah melihat ada solusi yang paling tepat untuk dua orang yang saling mencintai itu seperti nikah. Nikah, ya. Karena nggak ada persahabatan lawan jenis itu nggak ada sebenarnya. Ya, karena persahabatan yang sebenarnya untuk lawan jenis itu adalah dengan pernikahan. Ya, Anda wahai ya ikhwan dan akhwat, Anda nggak ada namanya bersahabat dengan si fulanah atau si fulan, ya, ngobrol-ngobrol, cerita-cerita. Nggak boleh. Sebenarnya nggak boleh di dalam agama, apalagi sampai keluar bareng, hangout, apalagi sampai berpegangan tangan, bersentuhan, itu haram. Itu semua sarana menuju kepada zina. Dan ini semua ya agama kita mengajarkan untuk menutup semua jalan-jalan atau sarana menuju kepada keburukan ini, yaitu zina. Makanya Allah ketika mengharamkan zina, Allah tidak menyebutkan ya wala tazni atau yang semisalnya, janganlah kamu berzina, enggak. Tapi Allah menyebutkan wala taqrabuz zina, janganlah kamu mendekati zina. Jangankan berzina, mendekati saja kita udah dilarang gitu loh. Dan jalan-jalan menuju kepada perzinaan itu banyak. Dan para ulama ketika menerangkan tentang tentang mohon maaf itu kemaluan, ya, al aslu fil abdha haram, hukum asal menggunakan kemaluan itu haram.
kecuali dengan pernikahan, ya, kecuali dengan menikah, ya. Nah, karena itu ya jemaah sekalian, ini sebenarnya juga bahasan yang penting yang perlu kita bahas, yaitu berkaitan dengan masalah mempersiapkan anak-anak kita di usia dewasanya baliknya agar mereka siap menikah. Karena perannya manusia yang akan melekat lama dan itu menjadi profesi yang mulia adalah sebagai seorang ibu dan istri atau sebagai seorang bapak dan suami. Ya, karena inilah yang melanjutkan estafet kelestarian kita manusia, agar kita manusia bisa lestari dan berada di dalam kehidupan madani yang berperi keadaban, yang beradab istilahnya. Nah, Allah alam bisawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan masih ada pertanyaan yang masuk ini Ustaz. Izin Ustaz, apakah boleh dilanjut untuk dibacakan atau kita cukupkan Ustaz? Nah, untuk ya. Nah, ini tergantung dari tanah studio. Ini jadwalnya studio sampai jam berapa ini? Udah lewat Ustaz. Itu gimana? Baik Ustaz. Kalau anak sih, nah. Baik Ustaz, mungkin kita tutup aja Ustaz. Kita simpan untuk pertemuan-pertemuan berikutnya insya Allah Ustaz. Dan mungkin seperti biasa Ustaz. Barakallahu fiik. Fiik barakallahu Ustaz. Silakan Ustaz nasihatnya untuk kita dan untuk para pemirsa Rosyad TV Ustaz. Nah, untuk biasanya yang melakukan penutup ini host ini, pembawa acara ini. Oh iya Ustaz, ya, itulah udah lama libur kita Ustaz. Udah lama nggak gantikan Bang Jiam. Iya. Mungkin dari Ustaz dulu Ustaz, silakan Ustaz. Baik, jemaah sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa taala ya. Yang perlu kita pahami bersama ketika Allah menghadirkan anak untuk kita. Ya, anak kita itu karunia dari Allah, hadiah dari Allah untuk kita orang tuanya. Hadirnya anak kita itu usaha berdua, suami dan istri. Sehingga Allah titipkan anak itu bukan kepada salah satu dari suami istri tersebut, tapi kepada kedua-duanya. Kepada abinya dan kepada uminya. Karena anak itu upaya dari kedua suami istrinya. Kemudian Allah Azza wa Jalla dengan sebab pernikahan, dengan sebab jima, Allah karuniakan anak. Dan Allah titipkan. Dan ketika anak itu lahir, anak itu adalah karunia yang besar bagi kedua orang tuanya. Karena itu adalah buah hatinya, belahan jiwanya yang dilahirkan tersebut. Dan yang paling berat dan tentunya juga paling kuat attachment-nya, bonding-nya adalah sang ibu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ciptakan ke dalam diri ibu yang namanya rahim, organ yang Allah Subhanahu wa taala menitipkan ya anak manusia pada tubuh tersebut, berkembang selama 9 bulan dengan beratnya. Kemudian dilahirkan oleh ibu dengan begitu susah payahnya dan bersakit-sakit. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berikan juga instrumen nutrisi kepada ibu, yaitu berupa ASI. Disapih anaknya selama kurang lebih setidaknya 2 tahun. Ya. Meskipun demikian, sosok ayah itu sangat penting, harus hadir. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil adalah anak adalah karunia Allah Azza wa Jalla untuk kita orang tua. Dan itu adalah kebahagiaan kita. Demikian pula keberadaan orang tua kita, abi dan umi buat anak kita, itu adalah karunia untuk anak kita. Karena dengan keberadaan kita, anak kita ini bisa berkembang. Dia bisa mendapatkan air susu, dia bisa dijaga. Karena ketika dia dilahirkan dalam keadaan yang lemah, nggak bisa ngapa-ngapain, butuh dengan orang tuanya, butuh dengan orang sekelilingnya. Karena itu kita orang tua adalah anugerah buat anak, anak adalah anugerah buat kita. Jadi kita sama-sama adalah anugerah masing-masing. Tapi Allah berikan kesempatan kepada kita sebagai manusia dewasa karena kita pernah menjadi anak-anak, kita pernah menjadi bayi belum pernah menjadi dewasa. Sehingga tugas kita adalah kita mempersiapkan anak bayi tersebut
agar bisa dewasa dengan dewasa yang sebaik-baiknya. Sehingga kelak ketika kita pun ya sebagai orang tua, kita akan memasuki fase atau masa lemah kembali. Setelah lemah kita kuat, yaitu usia muda, kemudian kita lemah kembali. Maka Allah akan menghadirkan anak kita yang akan memperlakukan kita juga dengan cara baik, sebagaimana kita memperlakukan mereka dengan cara yang baik. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amal perbuatan kita. Nah, oleh karena itu, ya jemaah sekalian, jangan sia-siakan keberadaan anak kita ini. Tetaplah berbuat baik dengan mereka. Karena Allah nggak akan menyia-nyiakan perbuatan baik hamba-hambanya. Ya, nggak akan Allah sia-siakan. Ya. Dan apabila kita berbuat baik dan terus kita berusaha untuk mendidik di atas kebaikan, dengan izin Allah anak kita menjadi anak yang baik. Maka di hari tua kita pun juga dengan izin Allah akan dibersamai dengan orang-orang baik. Tentunya ini nikmat dari Allah. Di hari tua kita dibersamai dengan manusia-manusia yang baik. Ya, sehingga anak kita itu menjadi kebaikan buat kita di dunia dan di akhirat, insya Allah. Tapi ini semua nggak bisa kita raih apabila kita nggak berusaha untuk belajar, mematutkan diri kita untuk menjadi sosok yang lebih baik, dan mendidik anak kita di atas kebaikan tersebut. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang batil datangnya dari diri saya pribadi. Ya, untuk penutup saya serahkan kembali kepada host atau pembawa acara kita. Syukur-syukur kalau oleh Bang Husnul sebagai pembawa acara kita bisa disampaikan poin-poin penting ataupun ikhtisar. Kalau enggak juga tidak mengapa. Nah, Baik Ustadz, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustadz. Sepertinya sudah cukup padat penjelasan, bimbingan, dan arahannya. Kami ucapkan kembali jazakumullah khairan Ustadz. Dan para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, dengan demikian berakhir sudah kajian serial parenting hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita sajikan bermanfaat tentunya untuk kami dan untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan untuk kita semua yang mau mengulang kajian-kajian atau episode-episode lalu dari kajian serial parenting, kita bisa melalui YouTube atau platform media sosial kita di YouTube ataupun Spotify, atau bisa melihat potongan-potongan faedah dari kajian serial parentingnya di Instagram Rosyad TV. Baik, itu saja mewakili kru yang bertugas kami pamit. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.